teman-teman, kembali lagi bersama saya Mila Iko dengan link nomor 716094. Baik, di sini saya akan melakukan tes cobaan yang ke-7, yaitu panas spesifik lab. Langsung saja. Ini seperti biasa, integrasinya ini dia mencakup materi awal. Langsung pada prosedur. Namun sebelumnya itu saya menerangkan sedikit pada langkah yang keempat ini dia menyatakan bahwa kita akan mengulangi langkah yang pertama sampai yang ketiga dengan logam-logam yang lain. Jadi alangkah baiknya saya menggunakan 3 logam sekaligus pada percobaan kali ini. Oke, langsung saja langkah yang pertama yaitu di sini diminta kita menyediakan tabung reaksi. Karena tadi saya sudah bilang saya langsung menyiapkan, saya akan langsung melakukan percobaan 3 logam sekaligus. Jadi saya menyediakan 3 tabung reaksi saja. Kita dari sini saja. Ini kemudian sebelum itu saya akan memberikan tabung reaksi ini, saya akan memberikan label dengan nama masing-masing logam tersebut agar tidak terlalu dulu dalam melakukan percobaan kali ini. Setelah ketiga tabung reaksi ini sudah diberi label, saya akan menambahkan tiap tabung reaksi ini dengan 100 gram. Dengan 100 gram. Dengan masanya yaitu 100 gram. Makanya seperti biasa. Ini, kemudian ini. Langsung sini. Kemudian saya tambahkan termometer ke dalam tabung reaksi. Dalam ketiga tabung reaksi ini, tambahkan termometer. Ini juga. Ya, setelah itu saya akan menyediakan gas beker juga, ketiga gelas beker untuk 3 tabung reaksi ini. Ya, dengan ukuran gas beker ini yaitu 250 ml. Ya, kemudian dalam gas beker ini kita akan mengisi air dengan volumenya 150 ml. 3 gas beker ini diisi dengan air. Ya, setelah sudah diisi dengan air, saya akan memasukkan tabung reaksi ini ke dalam gas beker. Ini kita panas saja blok kedua mode ini. Kemudian biasanya ini kembali sama halnya juga dengan yang kedua. Ya, setelah sudah digabungkan ketiga wadah ini, kita akan memanasnya dengan menggunakan pembakar bunsen sampai suhunya mencapai 100 derajat Celcius. Ini pembakar bunsen. Oke teman-teman, kita akan menunggu sampai titik didih airnya mencapai 100 derajat Celcius ya. Ya, sambil kita menunggu, saya akan menyiapkan juga wadah kalorimeternya untuk nanti kita akan menuangkan hasil kerja dari pembakaran ini.
Ya, setelah saya menyiapkan wadah ketiga wadah ini, saya akan menambahkan 100 ml air ke dalam wadah ini. Kemudian saya akan mengisi airnya dengan 100 ml. Ini tadi 100 ml. Ini juga. Baik teman-teman, saya sudah mengisi air ke dalam wadah ini, ke dalam kalorimeter. Ya. Kemudian kita tunggu saja sampai titik didihnya mencapai 100 derajat Celcius. Ya, baik teman-teman, sambil kita menunggu, saya masuk pada bagian observasi saja. Saya akan mengisi data untuk data bagian pertama, yaitu pada Fe atau besi. Di sini suhu awal logamnya, tadi kita sudah lihat suhu awal logamnya yaitu 20, kemudian suhu akhir logamnya tadi 1. Sama halnya juga pada Cu dan Al ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat di sini suhu yang terjadi di sini sudah mencapai 100 derajat Celcius. Jadi saya langsung saja memindahkan pembakar genset, dan karena pembakar genset ini sudah tidak digunakan lagi, maka saya mengganti 15 waktu saja dengan pembakar genset. Setelah itu saya menyimpan reaksi dari detektornya, kemudian ini juga kalau sudah tidak digunakan lagi, saya menyimpannya. Dari teman-teman ini. Setelah itu ketiga tabung reaksi ini saya akan dekatkan pada kalorimeter, dan setelah itu saya akan menuangkannya ke dalam wadah kalorimeter. Dulu. Ini juga. Setelah ketiga wadah ini sudah terisi, saya akan menutupnya dan akan menutup suhu. Kemudian saya menutupnya. Ya teman-teman, karena ketiga tabung reaksi ini sudah tidak lagi digunakan, maka saya akan membuat dan akan mengkasih. Ini setelah itu ya di sini suhunya pada masing-masing wadah sudah terbaca teman-teman, ditentukan. Selanjutnya saya akan masuk pada bagian observasi. Jadi sambil menunggu pemanasan tadi, saya juga sempat sudah mengisi suhu awal dan suhu akhir pada jam. Lanjut di sini untuk suhu awal air dari kalorimeternya tadi. Oke, baik teman-teman, untuk suhu awal air dari kalorimeternya tadi, seperti yang tadi kita lihat, untuk semua logam ini suhu awalnya 20 ya teman-teman. Oke, kemudian untuk suhu akhir dari kalorimetri, seperti yang tadi kita lihat, suhu akhirnya ada di sini. Untuk Fe-nya tadi 28. Maaf. Untuk Fe-nya 28, kemudian untuk Cu-nya di sini 27, kemudian untuk Al-nya 34. Ya.
Ya teman-teman, selanjutnya kita menghitung jenis kalor jenis pada logam. Ya, logam yang pertama yaitu Fe. Ya, di sini saya sudah cantumkan untuk setiap rumusnya. Untuk rumus pada logam Fe, yaitu dimana N1 ini adalah massa dari logam, P1 yaitu kalor jenis dari logam, dan ini adalah suhu. Kemudian N2 nya ini N2 C2 ini untuk air, massa dari air dan kalor jenis dari air. Oke teman-teman, langsung saja karena di sini massa dari logam itu tadi seperti yang tadi kita lihat 100 gram. Kemudian satu ini kan yang dicari untuk dicari tadi. Kemudian di sini suhu awal 100, kemudian suhu suhu akhirnya 100, kemudian suhu awalnya tadi yaitu suhu awalnya tadi adalah, ya baik teman-teman, untuk suhu akhirnya pada logam Fe tadi adalah 28. Jadi di sini kita isi 28. Oke. Kemudian di sini untuk suhu awalnya tadi juga di sini 28 dikurang 20 karena untuk air. Ya, langsung saja kita menghitungnya. Oke baik teman-teman, di sini untuk ketiga logam ini saya sudah menghitungnya. Untuk kalori jenis pada logam Fe-nya ini saya dapat 0,11, kemudian untuk Cu-nya ini saya dapat 0,09, dan Al-nya ini saya dapat 0,21. Oke baik teman-teman, langkah yang berikutnya ini diminta untuk menghitung berat dari masing-masing ketiga logam tersebut. Ya, caranya cukup mudah ya. Di sini kita akan mengklik pada wadah yang pertama, klik 2 kali. Ya, kemudian kita lihat di sini beratnya 100 gram. Ya, wadah yang berikutnya kita klik, ya di sini 100 gram juga. Kemudian ini juga ya 100 gram. Jadi untuk ketiga logam ini massa beratnya itu sama ya, 100 gram. Saya tulis di sini 100 gram. Di sini dapat disimpulkan bahwa ketiga logam tersebut mempunyai massa jenis massa berat yang sama, yaitu 100 gram. Nah teman-teman, jadi inilah percobaan kita kali ini. Mohon maaf apabila masih ada yang salah. Terima kasih dan sampai jumpa di praktik percobaan berikutnya.